Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di sini kita dipertemukan lagi pada pertemuan kita kali ini. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna faman zaida wal kitabi sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu bil ummi wa alihi barik wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya, di sini kita akan membahas materi pembelajaran tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, yang mana di dalamnya kita akan membahas mengenai strategi dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, dan hijrahnya ke negeri Habsyah dan hijrah ke Taif, serta terjadinya perjanjian Aqabah. Tujuan kita mempelajari materi pada kita kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, mengidentifikasi pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan menganalisis bentuk-bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Ya, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Nah, langkah awal yang beliau ambil adalah melakukan dakwah ini di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang bisa dipercaya. Langkah sembunyi-sembunyi ini dipilih karena mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka, dan pertimbangan pengikut Nabi yang masih sedikit, sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah Siriyah atau sembunyi-sembunyi ini selama 3 tahun. Pertama-tama Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Nah, mereka ini masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Nah, selain diuji oleh faktor eksternal, keimanan mereka diuji oleh faktor internal, yaitu ajaran-ajaran yang diterima Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan otak manusia. Nah, walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, namun beritanya sudah kedengaran oleh kaum kafir Quraisy. Nah, hanya saja mereka belum mempermasalahkannya karena Nabi Muhammad SAW belum menentang agama dan Tuhan mereka. Nah, kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan kaum Quraisy dan menyerang berhala-berhala mereka. Ketika perintah dakwah secara terang-terangan turun, Nabi Muhammad SAW mengundang Bani Hashim dan beberapa orang dari Bani Al-Muttalib. Beliau menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang tidak menentang beliau. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam berdakwah,
beliau berdakwah di atas Bukit Sofa. Nah, kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentang. Nah, mereka mengakui sosok Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang jujur. Mereka berusaha menghentikan dakwah Nabi dengan cara mendekati pamannya, yaitu Abu Thalib. Mereka mengharapkan Abu Thalib bisa merayu Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya, tapi Abu Thalib menolak permintaan mereka. Nah, semenjak penolakan itu, kaum kafir Quraisy berusaha menghentikan Nabi dengan berbagai cara. Nah, antara lain menjelek-jelekan ajaran Islam, membangkitkan keraguan-raguan, melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang terdahulu, dan penyiksaan terhadap para pengikut Nabi. Nah, kemudian kafir Quraisy berusaha menawarkan untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Di lain pihak, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mengikuti tata cara ibadah mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW dengan tegas menolak penawaran mereka. Nah, peristiwa ini diabadikan dalam Quran surah Al-Kafirun. Penolakan akan tawaran lunak oleh Nabi Muhammad SAW membuat kafir Quraisy semakin marah. Mereka melakukan pemboikotan terhadap para pengikut Nabi Muhammad SAW dan kaumnya, yang mana barang siapa yang setuju dengan agama Nabi Muhammad SAW berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam, atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. Nah, terus tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan diri mereka. Terus tidak boleh berjual beli dengan mereka. Terjadinya pemboikotan, penindasan, dan penyiksaan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang semakin keras membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi ini, turunlah surah Az-Zumar ayat 10 yang berisi tentang perintah hijrah. Nah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah Asimah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kaum muslimin yang dipimpin oleh Utsman bin Affan beserta istrinya, yaitu Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah. Hijrah ke Habasyah ini terjadi 2 kali. Kafir Quraisy khawatir akibat hijrahnya ke Habasyah, mereka takut Islam menyebar ke luar Mekah dan nantinya mereka mendapat bantuan dan pertolongan di luar Mekah. Nah, akhirnya kaum kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Ammar bin Al-As bin Wa'il As-Sami untuk menyerahkan hadiah kepada Raja Habasyah. Mereka meminta raja agar mengembalikan orang-orang yang hijrah kepada mereka. Namun Raja Habasyah menolaknya dengan sikap bahwa semua yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungannya dengan aman. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib, pamannya yang selalu melindunginya dan membelanya dari ancaman kaum kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai dengan tahun kesedihan. Setelah meninggal keduanya, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi seperti itu, Nabi bersama Zaid berencana pergi ke Taif, wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Mekah. Nabi Muhammad SAW berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi, harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad SAW karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Selain itu, mereka telah terhasut oleh
pengaruh Abu Jahal dan para pembesar kafir Quraisy. Mereka mengusir Nabi Muhammad SAW dengan dilempari batu oleh pemuda Taif. Nabi Muhammad SAW mengalami luka parah akibat lemparan batu tersebut. Dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka, Nabi Muhammad SAW meninggalkan Taif. Lalu Rasulullah mengutus seorang lelaki dari Khuza'ah untuk menemui Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah SAW ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan darinya. Keinginan Rasulullah tersebut diterima oleh Mut'am sehingga akhirnya Rasulullah SAW kembali memasuki Mekah. Pada tahun ke-12 kenabian, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji di Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Maka baiat ini disebut dengan Perjanjian Aqabah pertama. Strategi pengembangan Islam di Yasrib, Nabi Muhammad SAW mengirim Mus'ab bin Umair bergabung dengan rombongan yang pulang ke Yasrib. Tugas Mus'ab adalah untuk membantu penduduk Yasrib yang telah menyatakan keislamannya dalam menyebarkan ajaran Islam di kota tersebut. Pada tahun ke-13 kenabian, bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah Yasrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Setibanya di kota Mekah, mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan atas nama penduduk Yasrib, mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yasrib agar Nabi Muhammad SAW bersedia datang ke kota mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Permohonan itu dikabulkan oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang dan berdakwah di sana. Untuk memperkuat kesepakatan tersebut, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqabah. Perjanjian ini di dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perjanjian Aqabah kedua. Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang sangat menguntungkan bagi dakwah Islam telah dirancang. Beliau telah memiliki kesiapan yang sangat matang. Selain karena telah mendapat dukungan dari penduduk Yasrib, juga karena secara fisik dan mental beliau telah siap meninggalkan kota kelahirannya, yaitu kota Mekah, untuk meneruskan perjuangan dalam menegakkan kalimat tauhid. Itulah pemaparan materi dari Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, sekarang kita akan latihan. Nah, di sini kita bagi 6 kelompok, masing-masing kelompok mendiskusikan dan menjawab pertanyaan pada lembar kerja yang sudah Bapak bagikan kepada masing-masing kelompok. Nah, apabila sudah selesai hasil diskusinya, tukarkan kepada kelompok yang lain. Terus apabila ada kesalahan, maka perbaiki dan tulislah kembali di kertas. Oke, baiklah. Kesimpulan materi kita pada hari ini, Nabi Muhammad SAW menerapkan beberapa strategi dakwah di Mekah, yaitu dakwah siriyah atau sembunyi-sembunyi sebagai cara dakwah awal orang Islam masih sedikit dan belum kuat, dan dakwah secara terang-terangan sebagai cara menyebarkan dakwah lebih luas dan pengikutnya sudah siap dengan segala risiko. Nah, hijrah ke Habasyah sebagai cara melindungi dan memelihara nyawa dan agama pengikut Nabi dari gangguan kafir Quraisy. Sedangkan hijrah ke Taif sebagai cara mencari tempat menyebarkan yang ideal untuk menyebarkan agama Islam. Dan perjanjian Aqabah pertama dan kedua sebagai cara persiapan pendukung dan tempat untuk membangun basis Islam di kota Yasrib yang kemudian berubah nama menjadi kota Madinah. Ya, Bapak rasa cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk di kemudian harinya. Bapak tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.